Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Yeni Gusmiati, NIM 192035. Jadi kali ini di channel ini kita bakal ngebahas tentang si public relation atau humas ini versus marketing, branding, dan advertising. Jadi sebelum kita menganalisis teori demi teori profesi tentang ke-PR-an ini atau praktek dari praktisi relation ini atau bisa disebut kehumasan, karena sentral dari kegiatan ini sendiri adalah komunikasi bagaimana hubungan dengan seluruh dunia, dengan tempat kita kerja, hubungan dengan seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, karena mereka menjadi target market kita, dari publik eksternal, dari lembaga tempat perusahaan kita bekerja. Bagaimana perbedaan humas, bagaimana perbedaan PR dengan advertising, bagaimana perbedaan PR dengan marketing, promosi, penjualan, dan branding dan propaganda. Jadi di dalam istilah public relation, humas, sama marketing, branding, dan advertising ini terdapat istilah MPR and CPR, di mana MPR adalah marketing public relation dan CPR adalah corporate public relation, atau bisa dibilang public relation prinsipnya itu akan terpecah dalam marketing public relation atau corporate public relation. Di sana terkait dengan marketingnya, yang satu terkait dengan korporatenya. Maka dari istilah ini digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun terkait praktisi public relation. Untuk apa marketing public relation? Jawabannya adalah singkat. Untuk citra perusahaan, memperbaiki citra perusahaan dan berdampak pada citra perusahaan secara bisnis. Bahkan secara riset, secara penelitian, marketing public relation ini tidak begitu saja serta-merta mendorong pembelian, tetapi secara tidak langsung itu dilakukan citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau korporatenya, semakin mudah untuk menjualnya dan merealisasikan kinerjanya kepada publik eksternal, menjadi lebih terbantu dan mudah. Karena semakin diyakini klien dan semakin mudah penjualannya ini. Karena semakin mudah dan semakin percaya klien ini terhadap perusahaan kita, semakin mudah penjualan kita. Kenapa? Karena hukum alamnya, dimana mau tidak mau, pertama yang menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang dibentuk atau citra yang sudah ada. Misalnya ada teman kita yang sudah belanja pada perusahaan kita, jadi dia mengetahui bagaimana produk dan bagaimana kualitas dari perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, kalau sudah buruk, lalu bagaimana pola memperbaikinya, bagaimana respon yang harus dilakukan. Jadi untuk memperbaiki nama baik atau citra dari perusahaan yang sudah terlanjur buruk ini, memperbaiki perusahaan atau lembaga ini sangat jauh lebih berat daripada membentuk. Kalau membentuk, kita hanya perlu berpikir soal strategi untuk menguatkan dan memunculkan sistem bagaimana citra yang baik di mana publik kita internal atau eksternal ini. Tetapi kalau memperbaikinya artinya sudah rusak duluan, atau mengganti atau merubah paradigma. Tidak hanya dilakukan strategi, tapi mau tidak mau menembuskan kepercayaan kepada publik. Berarti jangan sampai rusak dulu. Bukan berarti itu memperbaiki itu mudah, tidak, karena butuh waktu, energi, terus dan amat panjang, karena juga besar. Maka diantisipasi oleh praktisi PR-nya ini adalah terlanjur jangan sampai buruk citra dari perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi yang sudah kita bahas tadi, MPR dan CPR ini ada perbedaannya loh. Jadi apa perbedaan MPR dan CPR? Tadi, MPR ini merupakan marketing public relation, di mana proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat, serta sampai ke konsumen. Menurut informasi dan komunikasi dan pesan yang disampaikan atau produk-produk yang dikeluarkan ini, kita publis itu sesuai dengan yang keinginan dan kepentingan masyarakat dan kebutuhan sebagai konsumen, itu menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan corporate public relation ini adalah fungsinya manajemen perusahaan dan tujuannya untuk mendukung masyarakat. Corporate
fokusnya bukan terhadap penjualannya, tapi pada korporate untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik PR yang sering menunjang marketing atau sasaran jualan atau bisnis, kita menyebutnya komunikasi atau marketing public relation. Nah, praktisi PR atau praktisi public relation kehumasan ini biasanya bekerja pada bagian ini akan tergabung kalau khususnya di Indonesia ini pada marketing public relation yang berorientasi marketing ini dibentuk posisi baru yang bernama manajemen marketing, dan kita lihat nanti konsepnya di perusahaan Anda bekerja, bagaimana konsepnya berjalan, bagaimana komunikasinya itu, dan bagaimana banyak pengelola marketing ini menerapkan PR sebagai mendukung usaha promosi ini dalam rangka marketing mix. Marketing mix ini ternyata pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari product place, promotion, supply, dan saya ambil dari istilah pendapat Seitel 1992. Itu muncul dari Seitel 92 menyebutkan bahwa promosi disebut marketing ini atau pembauran. Misalnya itu adalah mix dari produk, raise, place, and promotion. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan PR dengan advertising. Perbedaan dengan marketing, perbedaan humas dengan PR, dan propaganda, promosi, penjualan, publicity. Meskipun kadang-kadang istilahnya sama, tapi prakteknya ini pun mirip, tapi fokusnya bakalan berbeda. Yang pertama kita lihat bagaimana perbedaan PR dengan advertising. PR lebih banyak ke bidang pemberitaan informasi dan menciptakan pengertian yang sama dan pengalaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat apa yang ingin disampaikan tadi jadi fokus utama pemberian informasi, mendidik, melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat ini apa yang ingin disampaikan tadi jadi fokus utamanya pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian dari pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan, lebih menekankan pada selling message. Jadi apa yang dilihat ini dengan kreativitasnya. Jadi apa yang direkam oleh tipografik, terus layout, barangkali juga memanfaatkan subtext like, dan juga pembuatan film tadi memang tujuannya adalah iklan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Tapi kalau soal sebenarnya kadang-kadang kalau tidak seperti bombastisnya iklan ketika dikaitkan dengan produk, tetapi bedanya dengan PR mereka tidak menjual janji, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena yang diciptakan itu saling pengertian melalui wawasan dan kemampuan. Hubungannya utama si PR dan periklanan, karena kegiatan periklanan ini akan lebih berhasil kalau PR sebelumnya itu mendapat menciptakan pengetahuan dan wawasan dari masyarakat, dari market, dari wawasan terhadap produk dan jasa layanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan ini ditentukan dari iklan dan menyampaikan dan mendidik masyarakat terhadap iklan yang disampaikan tadi. Tapi kalau belum, mereka memang membutuhkan waktu untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau disampaikan. Jadi perlu berulang-ulang buat menyampaikan iklan, karena kan pemahaman dan orang-orang bakalan melihatnya itu bakalan berkali-kali dan nggak ngerti ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi makanya membutuhkan waktu untuk si klien memahami maksud dari iklannya, bagaimana yang disampaikan sebenarnya. Terus bagaimana pula perbedaan PR dan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur harus barang, harus jasa, dan dari produsen dan konsumen. Jadi arusnya yang menjadi rangkaian kegiatan arus dan jasa dari produsen atau konsumen, dalam hal ini tugas atau job PR dan periklanan juga mengkomunikasikan konsep dan gagasan dalam objek yang bisa dipasarkan. Jadi apa? Jadi khalayak sasaran yang tertanam murni untuk membeli dan tetap fokus larinya tetap ke PR-nya, baru ke marketingnya, baru bisa. Karena kegiatan marketing ini
lebih mengatur arus barang atau jasa ke produsen atau produsen ke konsumen. Nggak mungkin arus berjalan dengan lancar kalau PR-nya tidak bekerja. Kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan, kalau kondisi meyakinkan, kalau citra lembaga terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan, kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir dua kali untuk mendapatkan motivasi apa yang kita berikan, sehingga apa marketing dan advertising jadi tidak berusaha ketika PR ini belum berfungsi dengan baik. Jadi usaha pemasaran yang didukung oleh PR atau periklanan atau jasa komersial ini melainkan juga mempromosikan terciptanya juga tujuan-tujuan ekonomi dan budaya yang dikenal dengan social marketing. Ada perbedaan PR dan publicity. Publicity itu apa? Publicity ini adalah satu tugas atau definisi yang merupakan satu kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi publik target kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang mau dipublis. Jadi publisitas merupakan kegiatan yang bisa dikontrol dan bisa baik dan tidak baik, bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi kegiatan tersebut. Maka dituntut keprofesionalan dan kejelian, dan ini ada kaitannya dengan PR. Jadi fokus utama selalu PR berhasil dulu, baru citra lembaga terbentuk. Jadi pemahaman masyarakat, jadi publik atau terhadap jasa dan produk yang akan kita siapkan itu udah stay dulu. Baru publisitas ini akan mampu berjalan dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan satu citra dan ini berhubungan informasi yang dipublik dan biasanya dilakukan melalui pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan antara lembaga atau perusahaan atau pers ini adalah kegiatan PR. Jadi lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peranan yang luar biasa, tingkat keberhasilannya, dari apakah pekerjaannya, baru kondisinya yang lain. Ini bisa diterapkan publicity, ini bisa berhasil. Jadi saya coba berikan analogi kepada teman-teman semua nih, sehingga akhirnya kalian bisa membedakan mana marketing, mana public relation, mana advertising, mana branding. Ketika kita berpijak pada public relation, mana advertising, ketika ini maka di dalamnya ada branding, advertising, marketing. Tapi di dalam marketing hanya ada satu pekerjaan, dalam advertising ada satu pekerjaan, dan dalam branding satu pekerjaan. Mereka secara parsial pasti terjadi. Tapi kalau sudah dalam bentuk public relation, tiga hal ini ada dalam satu kendali pekerjaannya. Analoginya begini, misalnya ada teman, misalnya kita suka sama laki-laki, ya cukup satu lelaki saja yang hanya ingin menjual diri kepada kebaikan saya, supaya calon lelaki itu yang saya inginkan itu tahu dengan saya. Jadi kalau saya ingin tahu dengan saya harus mempromosikan diri dulu ke teman laki-laki saya gitu. Saya harus dalam marketing saya akan bilang begini, "Hi man, you know I have a love heart. I great a love for you. Please." Jadi gitu kita sampaikan bahwa saya adalah orang yang sangat mencintai, dan saya orang yang setia, dan saya pantas untuk Anda perjuangkan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing itu, menjualnya agar orang lain tahu. Jadi orang lain tuh percaya kalau kita tuh emang benar-benar setia, kita tuh memang benar-benar bagus, dan benar-benar emang kita harus meyakinkan orang tersebut gitu. Karena meyakinkan orang lain dalam konteks marketing, menjualnya agar orang lain tahu. Karena apa? Karena orang lain gak akan pernah tahu tentang produk kita. Kalau tentang saya tadi, kalau nggak saya kasih tahu ke lelaki itu, saya menyukai dia, saya mencintai dia. Jadi gimana kita membuat dia tahu kalau saya tuh mencintai dia gitu? Ya kita kasih tahu dan kita jelaskan, saya mencintai kamu loh gitu. Kalau advertising namanya iklan, jadi kita harus berkali-kali dulu, butuh waktu banyak. Dia akan selalu bilang, "Hey man,
please, you know, I have a great love. Besok lagi dia bilang, I have a great love. Besok lagi lewat surat, I have a great love and I love you, gitu kan. Sampai dia terbranding dengan sendirinya. Maka konsep branding ini akan muncul dengan sendirinya. Berarti saya juga akan bicara ke lelaki tadi, hi man, karena sudah berjalan tanpa harus apalagi si lelaki akan jawab di branding ini, I understand that you love. Jadi setelah waktu panjang si lelaki akan terbentuk, I can know you a great love. Berbeda dengan PR. Kalau marketing, dia menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Terus jadi sebenarnya orang lain tidak akan tahu produk Anda kalau Anda tidak menjualnya. Dia tidak akan menghasilkan kualitas barang kalau Anda tidak menjelaskan kalau dalam konteks advertising. Berarti dia mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai dia dan orang lain itu paham. Coba lihat iklan di televisi atau iklan di radio, butuh sekali, 2 kali energi yang lebih panjang memahami ini. Karena produk seperti apa yang kita sampaikan itu butuh waktu yang panjang. Terbandinglah dia, terbrandinglah dia ini dengan sendirinya. Maka masyarakat akan tahu, yes, I know, I understand you a great love. So what's terus gimana? Ya paling yang ada ini paling luar biasa kemampuannya PR. Semuanya yang tadi itu marketing, dalamnya dia juga berfungsi sebagai advertising dan dia juga bermain peran branding. Maka yang menilai itu yang akan menjual tadi, misalnya dari marketing, dari saya sendiri, saya tidak akan menjelaskan hebatnya saya, setia saya, pecinta luar biasanya saya tidak perlu mengiklankan diri saya sendiri untuk setiap saat bilang ke laki tadi bahwa saya memiliki a great love. Saya tidak perlu nge-branding diri saya sendiri gitu. Sampai saya mendapatkan jawaban itu dari orang-orang yang tahu betapa saya itu setia, betapa saya itu memiliki cinta yang luar biasa kalau saya itu setia. Jadi orang-orang yang bakalan meyakinkan si calon klien kalau saya itu setia dan saya memiliki rasa cinta yang luar biasa. Itu PR, dia nggak perlu memberitahu, dia nggak perlu nge-branding diri dia sendiri. Jadi orang-orang bakalan bicara, yes, you a great understanding, you a great love. So what? Jadi public relation ini sebagai praktisi public relation ini yang akan menjelaskan itu bukan kita tapi orang lain. Misalnya ada teman lelaki kita yang bilang kalau hi please trust me, dia akan bicara soal kehebatan kita karena kitanya memang sudah terpublis dengan baik kalau kita ini baik dan kita setia. Bahwa yang akan menjelaskan tadi adalah orang lain, trust me, she is a great love. Nanti ketemu dengan yang lain, yes, I can know you, he is a great lovers. Sehingga si saya tadi akan lebih percaya, si lelaki tadi akan lebih percaya, akan lebih yakin kalau orang lain yang menjelaskan tadi gak perlu kita menjual diri, gak perlu bersusah-susah buat meyakinkan kalau kita itu baik, kita itu setia gitu. Itu konsep advertising yang gak perlu kita yang nge-branding begitu lamanya, karena ketiga hal ini sudah terkait langsung oleh kegiatan public relation. Jadi kemampuan praktisi PR ini melekat kemampuan marketing, kemampuan advertising, kemampuan juga branding di dalamnya. Karena nanti yang akan meyakinkan produk kita itu adalah misalnya bukan kita aja, nggak perlu kita tapi juga orang lain. Udah deh kalau perusahaan jaminan mutu, udah deh gitu, nggak ada pilihan yang lain, dia emang bagus. Saya setelah memakai produk ini dengan lama, sekian lamanya, oke kok gitu ya kan. Jadi emang punya begitu, jadi it's amazing. Jadi begitulah kalau sudah memiliki citra yang baik, terus memiliki kepercayaan dari si klien atau publik masyarakatnya. Nah, jadi menjadi praktisi
Public relation ini mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab energi yang gila-gilaan, dan kemampuan yang dituntut tidak sedikit. Karena kemampuan advertising sendiri, kemampuan branding terikat jadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Seorang praktisi public relation sebagai state of being public relation itu mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau dibentuk biro. Kalau untuk Indonesia bagian divisi atau saksi, sedikit di luar ini public relation ini jauh lebih dihargai, berada sedikit saja di bawah pengambil kebijakan. Jadi sedikit saja dengan perusahaan-perusahaan lembaga di luar. Karena apa? Karena praktisi di luar sana ini berada di bawah setengah level dari pengambil kebijakan. Nyawa perusahaan ini terletak pada citra. Citra itu merupakan medali kerja. Tujuan dari pekerjaan public relation mulai membentuk, mulai menjaga, mulai mempertahankan, bahkan memperbaiki citra. Dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan fakta dan data yang memunculkan, yang akan kita naikkan itu dari setiap kebijakan dari pemimpinan, pengambilan kesepakatan itu melalui public relation dari PR-nya perusahaan ini. Jadi PR ini sebenarnya adalah realisasi kita dalam kehidupan nyata kita, bagaimana kita bersikap kepada khalayak ramai, bagaimana kita ke lapisan masyarakat yang dari terendah sampai hingga ke atas. Misalnya kita tersenyum ramah saja kepada office boy atau apa, pekerjaan apapun dia, itu pasti bakalan membuktikan kalau kita tuh baik, kita tuh ramah. Jadi itulah sebuah citra dari hal kecil aja gitu loh. Itu bakalan membuktikan fakta yang berbicara. Itulah seorang public relation. Jadi humas ini realisasinya, atau public relation ini realisasinya pada kehidupan nyata. Jadi kalau misalnya kenyataannya baik, terus komunikasinya lancar dalam kehidupannya sehari-hari memang seperti itu, dan ya tidak dibuat-buat gitu, ada datanya, ada faktanya, yang ini sebenarnya dia di kehidupan sebenarnya seperti ini gitu. Jadi itulah yang realisasi dari sebuah PR. Jadi sekian video YouTube kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila misalnya ada lucu-lucuan atau typo gitu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.